Fenty, selama 3 bulan ini saya mengajar di kelas 5. Itu ada problem untuk anak, bukan problem di hasil belajar. Kalau di problem hasil belajar, anak-anak itu mempunyai kompetensi yang lebih daripada Pak Firman yang tahun kemarin. Problem yang ada di kelas 5 sekarang ini, anak-anak seakan-akan itu ada gap atau pemisah antara yang mempunyai materi, dalam hal ini orang tuanya yang mempunyai materi lebih, dan anak-anak yang mempunyai kekurangan dalam materi. Itu berdampak di dalam kelas. Jadi anak-anak hanya ingin berteman dengan yang sesama atau selevel dengan strata sosial. Jadi untuk anak-anak yang tidak sama atau mempunyai kekurangan di materi itu enggan berteman dengan temannya yang mempunyai materi yang lebih banyak. Jadi ini mungkin permasalahannya yang Pak Firman ceritakan barusan itu tentang status sosial dalam berteman. Jadi selama ini Pak Firman sudah lihat anak-anak ini bertemannya hanya dengan anak-anak yang status sosialnya sama. Ya. Jadi ini permasalahan sebenarnya permasalahan individu dengan kelompok-kelompok ya Pak. Ya. Terus yang jadi masalah mungkin di kelasnya Pak Firman ini dengan ada anak seperti itu apa Pak? Kalau saya sudah melakukan yang pertama, pembagian kelompok. Jadi membagi kelompok secara dinamis, jadi tidak membedakan antara si A, B, C, jadi semuanya saya jadikan berbisa atau secara homogen. Itu yang pertama yang saya lakukan, dan setiap hari saya memberi nasihat kepada anak, memberi penguatan bahwasanya kita sama saudara, satu bangsa, satu tanah air, tidak membedakan status sosial, semuanya sama, dan di nilai agama kita tidak lebih dari seorang hamba. Setiap hari saya memberikan motivasi kepada anak, jangan sampai ada yang membeda-bedakan, karena kita berbeda tapi kita satu dalam satu ikatan Pancasila. Ya, mungkin yang dilakukan Pak Firman sementara ini karena sifat anak-anak yang kurang efektif dalam kegiatan pembelajaran, terlalu membeda-bedakan dalam strata ekonomi ya, strata ekonomi dan status sosial di masyarakatnya. Jadi anak-anak itu enggan berteman dengan anak-anak yang bisa dibilang stratanya lebih rendah, di bawahnya dia ya Pak. Dan yang sudah dilakukan oleh Pak Firman adalah membagi anak-anak, tujuannya supaya anak-anak ini bisa berinteraksi secara heterogen, maksudnya jadi bermacam-macam dari kelompok, misalnya kelompok 1 itu ya anak itu dengan temannya yang tidak ada. Nah, setelah yang Pak Firman lakukan ini dengan membagi kelompok anak-anak berdasarkan yang terutama yang satu level ini sudah dipecah, ini ada perkembangan enggak Pak? Setelah mungkin di kelas, dalam kelas itu anak sudah dengan kelompoknya sendiri. Yang jadi masih menjadi sedikit masalah itu saat waktu istirahat. Jadi saat waktu istirahat atau tidak ada saya di ruang guru karena ada kepentingan dinas di luar atau rapat di luar, itu anak-anak kembali lagi ke teman-teman yang menurut mereka itu sama.
mungkin kalau di kelompok itu sudah tidak ada. Jadi kelompoknya kurang kondusif. Iya, kurang kondusif. Nah, mungkin cara itu sudah dilakukan ya, Pak. Tetapi masih belum ada perkembangan untuk anak-anak yang mempunyai saya bilang mentalnya itu kalau tidak temannya sama yang sama stratanya itu tidak mau. Mungkin Pak Firman ada nggak cara yang belum dilakukan dalam mengatasi masalah ini, selain tadi mengelompokkan anak-anak berdasarkan stratanya tadi itu dipecah dan anak-anak supaya bisa satu kelompok itu heterogen, ada yang mampu, ada yang enggak, ada yang sangat mampu. Mungkin itu sudah dilakukan. Mungkin ada cara yang Pak Firman belum pernah lakukan untuk mengatasi ini, yang belum pernah. Mungkin ini masih yang saya rencanakan itu adalah saat nanti ada kegiatan di sekolah. Jadi kami ingin membuat sebuah drama itu tentang situasi yang ada di dalam kelas. Penilaiannya nanti akankah mereka bisa menghilangkan istilahnya kan ego masing-masing anak. Kalau mereka masih tinggi egonya akan status sosial mereka, itu bisa berdampak terhadap penampilan mereka. Itu insya Allah nanti kami akan buat tugas seperti itu. Kalau mereka masih menginginkan temannya yang satu level, kita akan ya, mungkin yang saya ambil dari mungkin rencana kedepannya untuk mengembangkan supaya anaknya itu bisa serawung lah ibaratnya ya, serawung dengan teman yang lainnya meskipun itu beda strata, mungkin dengan cara drama itu. Jadi dari drama itu bisa terlihat hasilnya nanti ya Pak ya, yang dimaksudkan seperti itu hasilnya nanti, sehingga sukses tidaknya nanti drama itu dilakukan itu berdasarkan chemistry dari tiap perannya. Mungkin itu yang dimaksudkan oleh Pak Firman. Jadi anak-anak diusahakan punya chemistry antara satu dengan yang lainnya dalam satu kelompok drama itu. Pak Firman, dari apa yang kita bicarakan hari ini, mungkin Pak Firman bisa merefleksikan hasil yang kita bincangkan pada saat ini. Untuk refleksi hari ini itu sedikit meringankan beban pikiran saya bagaimana caranya mengatasi masalah ini, karena kalau masalah ini terus tidak ditangani, tidak ada respon dari saya, dampaknya akan ke anak-anak. Pasti dalam kelas itu lambat laun akan terjadi perselisihan, bahkan yang paling fatal bisa terjadi pertengkaran. Ini yang tidak saya inginkan. Jadi bagaimana caranya untuk bisa merubah perilaku anak-anak dalam hal ini, karena egonya mereka, status sosial di rumah itu dibawa ke sekolah. Jadi saya ingin tidak ada pemisah antara si A dan si B, karena semua di sekolah itu sama, satu, tidak ada perbedaan, tidak ada yang istimewa. Dan saya tidak pilih kasih entah itu anak pejabat atau itu anak orang yang tidak mampu. Kami hanya ingin membuat anak-anak bisa menjadi lebih baik dan bisa menerima keadaan yang ada. Kalau bisa nanti saat anak-anak sudah keluar dari SD Citra Diwangsaan 2,
atau masuk ke dalam dunia kerja, mereka bisa merubah statement masyarakat atau merubah jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Semoga apa nanti yang direncanakan oleh Pak Firman bisa membuahkan hasil, dan itu adalah sebuah penerapan karakter sebenarnya kepada anak ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Tanpa disadari mungkin Pak Firman sudah punya solusi, meskipun itu dari diri Pak Firman sendiri. Ya, terima kasih Pak Firman. Semoga apa yang diinginkan akan tercapai. Amin. Ini Bu Henry, kebetulan di kelas itu ada sebuah problema saya menghadapi siswa saya yang kebetulan dia broken. Ibunya bercerai dengan ayahnya dan dia sempat dibawa kabur oleh ayahnya, dibawa tekanan psikisnya dia karena dia sering dipukuli ketika dengan ayahnya. Dan sekarang dia sudah kembali dengan ibunya, tapi tidak sepenuhnya karena ibunya kerja di Hong Kong. Jadi luar negeri. Ya, dia kerja di luar Jadi negeri. dia bersama dengan Dia di sini ayahnya. bersama dengan ayahnya, tapi ayah tiri, Ayah tiri. bukan ayah kandung. Nah, dari situ anak ini memiliki rasa untuk malas melakukan semua aktivitas, Termasuk belajar. nah termasuk belajar. Dia juga sering meluapkan kemalasannya itu, kadang menggambar, tapi gambarannya itu ya non sewu, tidak jelas, abstrak, gambarannya itu abstrak. Paling suka kalau di kelas itu nggak apa-ngapain, diam aja. Jadi kurang aktif dalam kegiatan. Disuruh ikut kegiatan apapun pasti tidak mau, dengan berbagai banyak alasan. Orang tuanya sebenarnya mendukung dia ikut kegiatan, tapi dari anaknya yang tidak mau sama sekali. Dia sukanya diem di kelas, nggak apa-ngapain, duduk gitu. Terus selama ini dengan anak seperti itu, apa yang dilakukan Bu Lia? Nah, saya itu kan tahunya seperti itu ketika saya komunikasi dengan orang tuanya. Ketika anak itu saya minta untuk suatu kegiatan, saya harus ngomong dengan orang tuanya dulu, orang tuanya menerima. Nah, saya kembalikan lagi ke anaknya, ternyata anaknya nggak menerima. Nah, dari situ saya tahu cerita-cerita tersebut setelah saya konfirmasi dengan orang tuanya. Saya juga repot karena apa? Ayahnya ini yang dia tinggali bersama ini bukan ayah kandung. Nah, seperti itu. Dan juga Jadi kerja. ini anaknya ayahnya sendiri kemana? Kerja. Ayahnya sendiri kerja, jadi nikah lagi gitu. Ayah kandungnya tak? Nggak tahu kalau Enggak, mamanya. mamanya Nikah lagi dengan ayahnya itu. Tapi dia ayah tiri, posisi ayah tiri. Berarti ini masih hubungan suami istri ya dengan ibunya. Maksudnya ayahnya di sini tidak ada istri lagi. Ini Bu Lia sudah observasi ke orang tuanya, komunikasi ini ke mamanya atau ke ayah tirinya? Ke mamanya yang ada di Hong Kong. Terus untuk ke ayah tirinya? Nah, kalau ke ayah tirinya, karena saya enggak punya nomornya nih. Dalam artian yang biasa selalu komunikasi dengan saya hanya mamanya. Jadi ayahnya itu saya enggak tahu nomor ayahnya gitu. Juga enggak pernah dikasih nomor ayahnya, hanya mamanya saja yang WA sama. Jadi selama ini masih belum tahu dari versinya ayah tirinya. Jadi tapi Bu Lia pernah nggak sama anaknya itu ngomong secara personal, face to face? Kenapa sih dia itu seperti itu? Siapa yang saya tanya kok? Sampai kayak gitu gini, ayolah Bu, kasihan mamamu yang jauh-jauh di sana cari uang untuk kamunya seperti ini. Saya sampai ngomong kayak gitu loh ke dianya gitu. Tapi ya susah untuk merubah karakternya dia. Saya bilang dia pemalas ya, karena malas mau ngapain, diem aja gitu.
Kalau nggak disuruh sama mamanya yang dari Hongkong, entah itu nyapu, entah itu cuci piring, entah itu cuci bajunya dia sendiri, dia nggak akan melakukan itu. Jadi mamanya selalu monitor dari sana. Jadi anaknya itu sudah Buria observasi kenapa anak seperti itu. Mungkin ada yang belum pernah dilakukan sama Buria untuk perubahan supaya anak ini lebih minat lagi lah untuk belajarnya di sekolah maupun di rumah. Yang belum saya lakukan itu mendatangi rumahnya, kemudian tahu lingkungan tempat tinggalnya seperti apa, karena kan setahu saya di sini itu keluarganya dari ibu, maksudnya saudara-saudara dia tinggal di lingkungan saudara-saudara dari ibunya gitu loh. Tapi saya nggak tahu pengawasannya seperti apa dari saudara-saudara ini, saya kurang tahu gitu. Karena selama ini yang saya tahu hanya dari mamanya yang di Hongkong. Jadi mungkin sama Buria akan kunjungan rumah yang akan dilakukan. Mungkin itu Buria mau lakukan dalam jangka dekat apa menunggu ada waktu atau menunggu setelah semester ketemu sama orang tuanya. Ini kan kebetulan kemarin dapat info terakhir mamanya pulang dari Hongkong. Ya. Nah, lihat perkembangannya dulu selama mamanya ada di Indonesia, anak ini berubah enggak? Karena kan kalau kemarin kan mamanya enggak ada ya, dalam artian hanya monitor dari jauh. Nah, untuk saat ini baru minggu kemarin mamanya pulang dari Hongkong, jadi saya pantau dulu perbedaan dulu tidak ada mamanya, maksudnya mamanya di Hongkong dengan yang sekarang mamanya sudah pulang, ada perkembangan atau tidak, atau ada perbedaan atau tidak dengan adanya mamanya atau dengan tidak adanya mamanya, saya seperti itu. Kan mamanya baru dari 1 minggu ada di Indonesia. Berarti Budi akan kunjungan rumah melihat kondisi perubahan yang akan terjadi ya Bu, kalau mamanya sudah pulang atau anaknya ada perubahan apa tidak. Kalau memang tidak ada perubahan, Buria akan ke rumahnya seperti itu. Baik Buria. Maksudnya tahu kebiasaan dia di rumahnya itu seperti apa. Saya tanya dia les, tanya les. Tapi ternyata mungkin apa ya, jarang masuk lesnya gitu loh. Bilangnya ke saya les, tapi sepertinya jarang masuk dia les. Berbeda dengan adiknya. Kalau adiknya rajin. Adiknya kelas berapa? Adiknya kelas 3 kebetulan. Sama-sama juga dileskan. Saya coba tanya-tanya ke ke wali kelasnya yang adiknya aktif dalam artian ya nggak males gitu loh. Berbeda. Tolak belakang dengan mbaknya ini. Dan ayahnya saya tahu karena dulu kelas 2 itu pernah saya pegang adiknya ini. Ayahnya itu kayak telaten gitu ke adiknya. Kalau sama kakaknya? Nah itu dia. Kok sama kakaknya kayak nggak seperaten sama adiknya gitu. Entah ini. Tapi ini sama ini. Sama posisinya apa memang ini putranya dari ayah ini? Ya makanya dari yang. Nah, saya belum tahu itu si adik ini putranya sama sebapak atau tidak dengan murid saya yang ini. Jadi mungkin berdasarkan nanti strategi pengembangan yang akan dilakukan Buria adalah kunjungan rumah dengan jeda waktu setelah mamanya datang. Mamanya sekarang sudah datang, tapi menunggu perkembangan. Jika memang tidak ada perkembangan, mungkin jalan satu-satunya memang harus kunjungan rumah. Ya. Terus kalau anaknya ada perkembangan, nah berarti kan apa ya, nilai positifnya mamanya juga harus stay di sini sudah seperti itu, karena kan kasihan juga anaknya kalau seperti itu terus. ya memang kalau uang banyak tapi anaknya nggak komplain juga kasihan. Soalnya dulu kelas 1-nya itu waktu anak adiknya dipegang sama Bu Alif itu sempat apa ya, komunikasinya dengan ayahnya, maksudnya kalau urusan adiknya itu komunikasinya dengan ayahnya gitu loh Bu. Tapi untuk yang kakaknya ini kan setahu saya dia tinggal di situ Bondo apa di Bondowoso gitu sebelum pindah ke Lumajang kakaknya ini. Jadi dia enggak mulai kecil dengan ayah sambungnya ini. Jadi semenjak kelas 4 dia baru dengan ayah sambungnya ini. Kalau adiknya dari kelas 1 masuk ke Citra 2
sudah dengan ayahnya ini tadi. Mungkin nanti menunggu perkembangan baru ada tindak lanjut saya setelah lanjut. melihat perkembangannya. Ya. Ada lagi Bu yang mau di-sharingkan dengan saya? Tidak. Untuk kasus di kelas saya hanya itu sih. Kak, untuk yang lainnya karena mungkin tidak broken ya, maksudnya semuanya punya orang tua, kalaupun ada yang yatim tapi juga tidak seperti itu. Hanya itu di kelas saya yang cukup untuk dijadikan kasus. Ya, mungkin dari apa yang kita bicarakan pada hari ini, Buria bisa merefleksikan apa sih yang harus dilakukan Buria untuk menangani kasus-kasus yang ada di kelasnya Buria. Mungkin bisa direfleksikan apa yang dari percakapan kita sekarang ini, apa yang harus Buria lakukan yang masih belum dilakukan sama Buria. Ya, aku mau saya harus kunjungan rumah. Saya rasa saya harus kunjungan rumah untuk tahu lebih dekat keseharian anak itu di rumah seperti apa. Itu yang memang saya lakukan untuk kasus murid saya yang satu ini. Ya, semoga apa yang diinginkan Buria, perkembangan belajar, motivasi untuk minat belajarnya si anak ini bisa berkembang dengan nanti observasinya Buria ke rumahnya. Jadi terima kasih Buria atas waktunya. Sama-sama nanti saya juga terima kasih sudah mau mendengarkan keluh kesah saya di dalam kelas. Ya, sama-sama. Ya, assalamualaikum. Ya.